Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman yang berbahagia, sahabat Cerdas TV dimanapun Anda berada, salah satu ibadah yang selalu identik dengan bulan suci Ramadan, selain pelaksanaan ibadah saum yang hukumnya wajib, yaitu pelaksanaan ibadah sholat malam atau qiyamul Ramadan, atau lebih populer kita dengan istilah sholat tarawih. Nah, berkaitan dengan kaifiyah atau pelaksanaan sholat tarawih, ada beberapa fenomena di kita yang bisa kita saksikan. Mulai satu, jamaah kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih dengan durasi waktu yang relatif lebih lama, kemudian bacaan Qur'annya panjang-panjang. Kemudian ada juga jamaah yang melaksanakan sholat tarawih dengan durasi waktu yang sedang-sedang saja, bacaan Qur'annya juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sampai ada di kita orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan durasi waktu yang sangat pendek, kemudian sholatnya dilakukan dengan super cepat. Jadi bukan cepat lagi, ini patah super cepat. Seperti kasus orang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam durasi waktu 10 menit saja. Nah, berkaitan dengan fenomena tersebut, ada sebuah pertanyaan. Apakah memang pelaksanaan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu harus lama atau tidak? Durasi waktunya harus lama, bacaan Qur'annya harus panjang-panjang, bahkan ruku sujudnya lama juga. Begitu sangat santainya. Nah, kalau pertanyaannya harus lama atau tidak, tentu sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu tidak harus lama. Karena hakikatnya pelaksanaan ibadah sholat, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunat, termasuk sholat tarawih, qiyamul Ramadan, baik dan buruknya sholat, benar dan tidak benarnya sholat, itu tidak ditentukan oleh panjang pendeknya bacaan Quran, lama dan sebentarnya waktu pelaksanaan sholat. Sholat itu baik, benar, cukup terpenuhi rukun syaratnya, kemudian bisa dilakukan dengan tumanina sampai menghadirkan suasana hati yang khusyuk, laksana kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu standar sholat yang baik, itu tidak mesti lama. Nah, tapi kenapa kita menyaksikan di beberapa jemaah masjid ada orang yang ketika melaksanakan sholat tarawih itu durasi waktunya lumayan lama, kemudian bacaan Qur'annya panjang-panjang. Malah bukan cuma 1 juz semalam, sampai ada yang 15 juz semalam itu. Nah, ketika ada teman-teman kita yang melaksanakan sholat tarawih dengan durasi waktu yang relatif lama, kemudian bacaan Qur'annya panjang-panjang, itu karena ingin mencari afdoliyah saja. Ingin mencari keutamaan atau kelebihan dari sholat yang biasa. Kenapa dikatakan afdoliyah? Pertama, yang namanya sholat tarawih pun secara bahasa itu adalah sholat yang santai. Tidak tergesa-gesa, tidak gurung-gusu. Nah, kalau kita baca riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang sholat malam di bulan Ramadan, di zaman Nabi, sholat malam di bulan Ramadan itu populernya bukan tarawih, tapi namanya adalah qiyamul Ramadan, atau umumnya qiyamul lail. Nah, adapun sholat tarawih, istilah tersebut digunakan oleh beberapa ulama ahli hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, ketika menggambarkan bagaimana cara sholat malamnya Rasulullah SAW yang begitu santainya. Nah, karena sholat malam Nabi itu santai, bacaan Qur'annya panjang-panjang, ruku sujudnya bahkan lama sekali, maka disitulah Imam Bukhari memberikan judul di atas hadis-hadis tentang sholat malam Nabi itu dengan babu sholat tarawih, atau bab sholat yang santai. Lalu alasan yang kedua, selain ingin mencontoh sholat malamnya Rasulullah SAW yang begitu santainya, maka kelebihan yang lain adalah apa? Yaitu dari panjangnya bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena tentunya walaupun ketika kita sedang sholat membaca Al-Quran dengan suratnya yang pendek-pendek atau ayatnya yang pendek-pendek, secara hukum sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Misalnya kita sholat tarawih, unggal malam, setiap malam kita baca qul ya jeung qul, sah tidak? Ya sah. Boleh tidak? Ya boleh.
tapi tentunya nanti akan berbeda nilai dengan orang yang ketika sholatnya membaca Al-Quran, membaca surat-surat yang lebih panjang daripada Al-Ikhlas. Kelebihannya apa? Nabi dalam sebuah hadis pernah menyebutkan, man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan yang satu ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu tidak hanya akan dinilai oleh Allah karena kita mau membacanya saja, tapi pahala membaca Al-Quran terkandung dalam setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kita bisa bandingkan tadi, orang yang sholat dengan cukup membaca surat Al-Ikhlas dengan orang yang sholat dengan membaca ayat Al-Quran yang lebih panjang. Lebih utama mana? Tentunya lebih utama orang yang membaca Quran dengan jumlah ayat yang lebih panjang. Nah, jadi sekali lagi, kalau ditanya, apakah harus lama sholat tarawih? Apakah harus panjang bacaan Quran? Tentu tidak. Tidak panjang, tidak lama, sholat tetap sah, asal tetap terpenuhi rukun dan syarat, kemudian bisa menjaga ketumakninahan sampai kita bisa merasakan suasana batin hadirnya Allah bersama kita dalam sholat, hati pikiran kita merasakan kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain lagi dengan fenomena yang ketiga tadi, ketika ada sebagian jamaah kita melaksanakan sholat tarawih dengan begitu sangat cepatnya, sehingga terkesan sholat tidak ada ketumakninahan, gerakan sholatnya begitu sangat cepat, bacaan-bacaan sholat tidak terdengar dengan fasihah. Nah, cara sholat seperti ini adalah cara sholat yang tidak benar. Saya katakan tidak benar, bagaimana alasannya? Satu ketika, sahabat Abu Hurairah pernah bercerita, ada seorang sahabat yang datang ke masjid, kemudian bertemu dengan Nabi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, lalu dijawab oleh Nabi. Setelah itu orang itu melakukan sholat. Selesai sholat, dia ketemu Nabi lagi. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi sana, sholat lagi, karena sebetulnya kamu itu belum sholat. Lalu orang tersebut mengulangi sholatnya. Setelah diulangi sholatnya, datang lagi kepada Nabi. Kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali lagi, sholat lagi, karena kamu itu belum sholat sebetulnya. Sampai 3 kali sahabat itu disuruh mengulangi sholatnya oleh Nabi. Tapi tetap Nabi mengatakan, ulangi lagi, karena kamu itu belum sholat. Nah, karena sudah 3 kali disuruh Nabi mengulangi sholat, dia mengatakan begini, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghaira. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari ini. Artinya orang tersebut sholatnya yang bisa sholat ya segitu-gitunya cara sholat dia itu. Maka kata orang tersebut, alim nih, ajarkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana cara sholat yang baik itu. Maka Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau mau sholat, maka awali dengan takbir. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca apapun yang menurut kamu mudah dari Al-Qur'an. Baca surat Al-Fatihah, baca surat apa saja yang dia kuasai. Sumar hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai tumanina rukunya. Sumar hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit dari ruku sampai tumanina i'tidalnya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujud sampai tumanina sujudnya. Sumar hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai tumanina ketika duduk di antara 2 sujudnya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sampai tumanina sujudnya. Kata Nabi, summaf'al dalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah sholat seperti itu di setiap kamu melaksanakan ibadah sholat. Imam Nasiruddin Albani ketika memuat hadis itu, beliau berkomentar, kenapa sahabat tadi disuruh oleh Nabi sampai mengulangi sholat, terus diulangi sampai 3 kali Nabi katakan, kau belum sholat. Karena orang tersebut musi'us sholat, goreng patut sholatnya, jelek sholatnya. Kenapa jelek? Karena tidak ada ketumakninahan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Nah, sehingga para ulama ahli fikih ijma sepakat bahwa yang namanya tumaninah di saat kita sedang melaksanakan sholat itu hukumnya adalah fardu kewajiban. Oleh karena itu, saya berpesan kepada ikhwatu iman semua dan sahabat cerdas TV dimanapun antum berada,
andaikan kita tidak bisa melakukan sholat tarawih seperti halnya tarawihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sangat santainya, tapi jangan pula kita lakukan sholat tarawih itu dengan sangat tergesa-gesa, begitu sangat cepat, bahkan super cepat yang kecepatannya bisa mengalahkan kereta cepat Bandung-Jakarta. Tetap jaga ibadah sholat kita, jaga ketumakninahan, hadirkan suasana hati yang khusyuk. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Semoga ibadah salat kita menjadi wasilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Bil khusus dengan qiyamul Ramadan yang di dalamnya ada salat tarawih di antaranya, Nabi bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.